bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 332, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Nehemia pasalnya yang ke-10 ayat pertama sampai dengan ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Dengan penuh sukacita saya akan membacakannya bagi kita semua. Yang membubuhi materai adalah kepala daerah Nehemia bin Hakalia, Zedekia, Seraya, Azaria, Yeremia, Pasyur, Amaria, Malkia, Hatus, Sebanya, Maluk, Harim, Meremot, Obaja, Daniel, Gineton, Baruk, Mesulam, Abia, Miyamin, Maasya, Bilgail, dan Semaya. Itulah para imam. Sedang dari orang-orang Lewi, Yesua bin Ajanya, Binua, seorang dari antara anak-anak Henadad, Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yakni Sebanya, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan, Mika, Rehob, Hasabia, Zakur, Serebia, Sebanya, Hodia, Bani, dan Beninu. Dan dari pemimpin-pemimpin bangsa, Paros, Pahat, Moab, Elam, Jatu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonia, Bikwai, Adin, Ater, Hiskia, Ajur, Hodia, Hasum, Bejai, Harib, Anatot, Nebai, Makpias, Mesulam, Hezir, Mesezabel, Jadok, Yadua, Pelaca, Hanan, Anaya, Hosea, Hananya, Hasub, Halohes, Pilha, Sobek, Rehum, Hasabna, Masea, Ahia, Hanan, Anan, Maluk, Harim, dan Baana. Dan orang-orang yang lain yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus, dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ke-7 dan tidak akan menagih sesuatu utang. Pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun 1/3 sikal untuk ibadah di rumah Allah kami, yakni untuk roti sajian, untuk korban sajian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk hari-hari Sabat, bulan-bulan baru dan masa raya yang tetap, untuk persembahan-persembahan kudus dan korban-korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, serta segala pekerjaan di rumah Allah kami.
Pula dengan membuang undi kami yakin, yakni para imam, orang-orang Lewi dan kaum awam, menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami secara bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, supaya di atas mezbah Tuhan Allah kami ada api yang menyala, seperti tertulis dalam kitab Taurat. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami, dan buah sulung segala pohon pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami, seperti tertulis dalam kitab Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami, dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan khusus kami, dan buah segala pohon, dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Seorang imam anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan, karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur dan minyak ke bilik-bilik itu. Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus, pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya berikan tema bagi kita semua, yaitu komitmen di hadapan Tuhan Allah. Sekali lagi, komitmen di hadapan Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah respon secara rohani dari orang-orang Israel yang kembali dari tanah pembuangan, yang dimana Nehemia telah menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem, dan dia kembali melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Kita melihat bahwa Nehemia menyadari bahwa Allah menghukum mereka karena mereka telah melupakan Tuhan Allah, dan itu menjadi dasar bagi dia untuk boleh mengarahkan seluruh orang yang ikut peserta dia yang masuk ke tembok Yerusalem boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan Allah. Namun Nehemia dengan tegas berkomitmen. Kita melihat tadi yang ke-29, bagaimana komitmen yang mereka ambil. Mereka mau ikut setia melakukan kehendak Allah, taat akan perintah Tuhan, dengan cara menjauhkan apa yang Tuhan tidak kehendaki dari diri mereka. Hal pertama yang paling tegas dilakukan ialah kita melihat bahwa Allah membenci, bahkan melarang mereka untuk saling kawin mengawin dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan inilah yang mendatangkan murka Tuhan, sehingga mereka harus dibuang ke tanah pembuangan. Dan ini menjadi suatu kesadaran yang begitu besar, sehingga Nehemia mengambil semua komitmen untuk boleh hidup setia dan melakukan kehendak Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nehemia menyadari dia tidak mau lagi kembali atau jatuh ke lubang yang sama ketika dia tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Dia telah merasakan betapa sakitnya dibuang oleh Allah, betapa pahitnya, sehingga kesadaran itu membawa Nehemia bersama dengan seluruh rombongan yang kembali ke Yerusalem boleh mengambil komitmen. Mereka bersama-sama bersekutu mengambil suatu ketetapan untuk boleh kembali melakukan apa yang Tuhan kehendaki kepada mereka, sebagaimana disampaikan kepada abdi Allah yaitu Musa, bagaimana hukum Allah
ditetapkan, diberikan kepada orang Israel untuk boleh dilakukan. Dan hal inilah yang boleh kembali dilakukan oleh Nehemia bersama dengan seluruh rakyat yang boleh bersama-sama dengan dia. Ketetapan itu mereka ambil, mereka lakukan, dan mereka mengambil sumpah kutuk. Ketika mereka melanggar itu, maka akan ada penghukuman yang akan mereka terima dari Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembaharuan rohani boleh terjadi ketika seseorang mau mengambil komitmen untuk boleh hidup setia melakukan kehendak Tuhan Allah. Kita melihat bagaimana Allah menyatakan berkat kasih karunia-Nya kepada orang-orang pilihannya. Namun mereka lupa atas kasih Allah itu, dan mereka meninggalkan Allah, melanggar setiap perintah Tuhan, dan mereka mengawin dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan akibatnya mereka harus menanggung penderitaan, mereka dibuang, mereka dilupakan oleh Allah, sehingga mereka tidak menikmati kasih karunia. Yang mereka alami hanyalah penderitaan, mereka menjadi budak di tengah-tengah bangsa yang lain. Namun hari ini kita melihat bagaimana kesadaran itu boleh terjadi, sehingga Nehemia bersama dengan rakyatnya mengambil komitmen untuk boleh tetap melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita orang-orang Kristen masa kini, supaya kita mengambil komitmen sebagai orang yang percaya untuk tetap melakukan kehendak Allah, tidak berkompromi dengan dosa, tidak berkompromi dengan situasi kehidupan kita. Namun sekalipun ada kesulitan, namun sekalipun ada keterbatasan, hari ini kita dituntut melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan, supaya kita memiliki komitmen sebagai orang Kristen tetap setia melakukan kehendak Allah, tidak pilih bulu di dalam situasi apapun yang boleh kita lalui. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan, kita belajar dengan lebih sungguh lagi, agar kita lebih berkomitmen lagi untuk boleh melakukan kehendak Allah, sebagaimana yang boleh diambil oleh Nehemia bersama dengan rakyat yang ada dengan dia. Dan kita melihat mereka dengan sungguh melakukan itu, dan kita percaya bahwa berkat Allah akan menolong memberkati kehidupan kita. Telah terbukti dengan nyata ketika Nehemia bersama dengan rakyat itu sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak yang mustahil. Orang-orang menertawakan Nehemia karena telah membangun tembok yang runtuh itu. Namun ketika mereka setia mau melakukan, Allah menolong mereka. Yang mustahil bagi manusia dan yang mustahil bagi Tuhan, tembok itu boleh diselesaikan, dan mereka boleh bersukacita sehingga boleh berkomitmen untuk tetap melakukan kehendak Tuhan Allah. Mari Bapak Ibu rasakan hadirat Allah, rasakan pertolongannya dalam hidup kita ketika kita mau berkomitmen melakukan kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang mengajari kami agar tetap berkomitmen di hadapan Tuhan Allah, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, namun tetap melakukan kehendak Allah, sehingga Allah yang boleh memberkati kami untuk setiap langkah kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpuji termulia Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus
kudus tiada batasnya.